Oke teman-teman, kembali lagi di episode selanjutnya. Kemarin banyak banget pertanyaan, sekarang kita lanjutin lagi ya. Langsung aja deh. Dari @hartonorudi11. Nah, gimana caranya menentukan caranya menentukan lebar profit zone. Nah, profit zone itu ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini mahal nih ilmunya. Profit zone itu adalah kemungkinan teman-teman semua bisa menghasilkan sampai sejauh apa sih? Seberapa layak kita naruh TP di TP3? Apa jangan-jangan hanya bisa nyampe TP2 atau TP1 harganya? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya ambil TP3 di area yang tidak menyediakan profit zone buat TP3, itu kesalahan fatal. Oke? Nah, terus gimana caranya nentuinnya? Teman-teman gini, kalau teman-teman tradingnya di H4 misalnya, teman-teman perlu ngelihat profit zone-nya di candle weekly. Apakah ada area yang melawan gitu ya? Atau opposing zone kita sebutnya. Atau teman-teman tradingnya di misalnya M15, teman-teman perlu lihat di H4 apakah ada area yang menjadi opposing zone-nya. Ya, sekali lagi ini beberapa kali di atas time frame tempat kita action. Oke, jadi ambil time frame yang lebih tinggi. Karena apa? Karena trend itu lebih kuat di time frame yang lebih tinggi. Kalau teman-teman nge-buy di M15, itu trend di M15 pasti lagi uptrend kalau kita ngambil keputusan buy. Biasanya kan gitu. Ya, auto climate-nya di H4 itu biasanya up. Lalu teman-teman ambil cari area yang buy di M15 tadi. Tapi ketika teman-teman mau tahu sampai mana sih lebar profit zone-nya, lihat di H4 bukan di M15-nya. Oke? Clear ya Mas ya? Pertanyaan selanjutnya, Erik Dharma Saputra. Ini Mas Mimin berarti yang disapa ya. NFC ada promo VIP untuk 2 bulannya. Sampai kapan agar PO bisa presisi dengan NFC sebaiknya akun apa? Nabung 2 pertanyaan dia. Anyway, NFC promonya sudah berakhir sebetulnya. Cuman lagi-lagi banyak banget orang-orang yang sangat serius pertama kali masuk ya. Kalau teman-teman perpanjang, ini tidak berlaku ya. Sorry, sudah lewat masa berlakunya karena hanya sampai tanggal 5 Mei kemarin ya. Untuk teman-teman yang expire mau perpanjang itu dikasih kesempatan untuk dapetin harga promo. Jadi 1 bulan ditambahin jadi 1 bulan dapat 2 bulan. Ya, yang 3 bulan dapat 5 bulan, yang setahun dapat 17 bulan ya, even better. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali, itu selalu saya kasih kesempatan dengan menjawab, kalau misalnya Mas Marwan nanya, kenapa saya harus referensiin buat teman-teman semua? Saya kasih kesempatan itu buat teman-teman semua. Kasih jawabannya, kenapa? Ya. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang ditelepon. Jadi kalau teman-teman ditelepon sama tim admin NFC, saya udah hire banyak orang untuk jadi tim penelpon ya. Jadi teman-teman jangan bingung, kok bukan Mas Marwan yang nelfon, bukan Mbak Diana yang nelfon. Ada Mas Gary Andres, ada Mas Aziz, ada Mas Muklis, ada Mas Mirza, ada beberapa orang tambahan baru yang teman-teman pastiin aja nanti kalau misalnya mereka bisa akses ke website dan tahu sisa masa berlakunya teman-teman semua, atau misalnya teman-teman perlu validasi, chat saya langsung di Instagram boleh, di @mind.fadli, atau ke Mas Marwan juga boleh, supaya kita menghilangkan kemungkinan ada oknum yang tidak bertanggung jawab, karena pastinya akan ada. Ya, jadi kita prepare aja. Hati-hati teman-teman ya. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa banyak yang nelfonin. Terus, PO presisi sebaiknya akun apa? Pakai brokernya Hot Forex, Mas. Akunnya nggak terlalu bermasalah ya. Kalau mau yang terbaik, ya zero spread. Tapi nggak wajib banget lah. Beda-beda tipis. Tapi kalau beda broker, masalah. Ya. Lanjut. Dari Dio_D. Mas Fadli, bagaimana cara ikutan PAM di NFC? Berapa modal minimal di store? Makasih. PAM ini makanan baru buat banyak orang sebenarnya. Makanya saya nggak terlalu publikasi terlalu serius ya. Jadi PAM ini adalah sistem di mana teman-teman bisa mengcopy apa yang kita lakukan di trading room-nya NFC secara otomatis tanpa teman-teman perlu analisa langsung di akun teman-teman semua tanpa campur tangan pribadi, dan teman-teman hanya akan bisa lihat hasilnya di keesokan harinya. Jadi nggak bisa lihat running transaction-nya hari ini ya. Karena apa? Ya buat keamanan tim traders. Kita nggak mau tim tradernya diganggu. Ini ada floating profit kok nggak di-cut gitu. Ini ada floating loss kok gimana nih gitu ya. Jadi kita nggak mau seperti itu ya. Jadi ditutup. Nah, teman-teman modalnya minimal $1.000 dan harus langganan NFC VIP minimal 1 tahun ya. Caranya gimana? Ya cari deh di bawah video ini ya. Ada mungkin penjelasannya mudah-mudahan. Atau kontak salah satu admin yang kita punya ya. Nice. Lanjut. Dari Dani_Gates Saditya. Mas Fadli bahas harga extreme high dan extreme low dong biar gak salah ambil plan. Thanks. Saya bahasnya simpel gini mas. Extreme high atau extreme low itu adalah another level of strategi sebetulnya. Saya nggak banyak mau bahas karena apa?
PR saya yang banyak banget teman-teman baru belajar forex aja ini nggak kelar-kelar gitu ya. Dan saya masih semangat mengedukasi teman-teman semua. Nah, kalau ada yang nanya tentang extreme high atau extreme low seperti ini sebaiknya dibahas di kelas Survival to Mastery-nya Mas Duyana Anggara. Atau minimal bahas di pertemuan-pertemuan akhir ketika ada di dalam kelasnya Forex First Class ya. Kalau di video umum seperti ini saya nggak akan bahas detail karena membingungkan buat teman-teman yang pemula. Extreme High itu transaksi di atas, Extreme Low itu transaksi di sangat bawah. Gimana caranya dapat buy di permulaan area, sell di permulaan downtrend. Itu caranya transaksinya. Nah, yang pasti teman-teman bukan follow trend trader, tapi counter trend trader. Pasti melawan tren. Trennya lagi up banget, teman-teman malah nge-sell. Kan nggak masuk akal. Biasanya kita nyari buy di saat uptrend kan gitu ya. Nah, extreme high harus nyari sell di saat uptrend lagi udah mau berakhir. Ya. Nah, itu gimana? Enak di kelas lah ngobrolnya ya. Ini panjang nanti ya. Nanti video ini 1 jam ngomongin itu doang. Lanjut ya. Dari Mikael.aha. Trabar Mas kali-kali. Oke. Kayak nama pasar Trabar. Mungkin ini biasa main game online ya, mabar katanya gitu ya. Jadi trading jadi trabar, trading bareng. Gini, perlu dipahamin bahwa kita nggak akan ngomongin trabar versi master-master yang biasa teman-teman lihat di Facebook, di YouTube, di mana-mana gitu ya. Sorry, teman-teman tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Karena biasanya mereka, ayo kumpul semuanya, buka pair ini, tunggu 5 menit lagi, buy sekarang. Nah, kalau yang dimaksud dengan itu, trabarnya nggak akan dapat. Aduh, kasihan ya, udahlah, jangan ngajarin kayak gitu lagi lah. Teman-teman yang udah lebih ngerti, tolong please, kasihan teman-teman yang baru. Resikonya nggak keukur. Tapi kalau mau analisa bareng, tiap hari kita kasih, nggak usah di-request ya. Masuk tuh ke nfcvip.net/komunitas, ada di bawah video ini ya. Teman-teman cari input email dan nama terbaik teman-teman. Namanya sih nggak usah milih ya, pasti yang terbaik. Nama dan email terbaik teman-teman semua. Itu setiap hari kita trabar. Nah, kalau ngomongin trabar. Tiap hari kita kasih, kita mau beli di mana, kita mau jual di mana sebelum kejadian. 100% sebelum kejadian. Oke? Lanjut, beberapa pertanyaan terakhir. Dari Edian. Nah, memang gila dia kayaknya. Kalau deposit kita di bawah $10.000, apakah bisa pakai akun standar? Jawabannya bisa. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa? Bisa, Mas, ya. Lanjut, dari Abu Zaki 01. Apakah UFO daily selalu lebih kuat dibanding TF di bawahnya? Kalau kita bicara di bawahnya daily, berarti jawabannya yes, lebih kuat. Gitu ya, karena semakin besar time frame, semakin susah untuk dimanipulasi sama institusi atau market. Jadi, kita selalu percaya dengan UFO yang lebih tinggi time frame-nya. Tapi, kenapa kita nggak selalu pilih yang lebih tinggi terus time frame-nya? Nggak trading-trading. Kalau UFO-nya daily, itu tradingnya bisa sebulan 2 kali. Kalau M15, nah setiap 4 jam bisa 2 kali kan gitu. Jadi lebih menarik ya. Lebih banyak transaksi, lebih banyak potensi profit yang mungkin muncul. Lanjut, dari Hilman NFR. Pas starting UFO ada di EMA... Wah, panjang nih. Dari Hilman NFR ya, saya lihat dulu. Mas, pas starting di UFO ada di EMA 9. Belum kepanggil ordernya, dicek lagi. EMA 9 sudah tidak di UFO. Cancel apa tunggu? Jawabannya, cancel. Ini sudah jelas ya teman-teman. Oh iya ya, ini jelasnya di dalam kelas ya teman-teman, kan publik. Makanya ikut kelas. Jadi Survival to Mastery ini membahas ini berkali-kali. Di live trading juga kadang-kadang saya bahas ya. Kalau teman-teman ikutin live trading kita di YouTube atau di webinar atau di kelas Forex First Class, itu saya sering live trading. Kalau sudah keluar dari UFO, jawabannya cancel. That's it. Tidak bisa ditawar ya. Thank you, Mas Hilman. Lanjut, dari Saputra_KH. Mas, apakah area supply and demand sama dengan area UFO? Jawabannya sama. Yes, dia juga orang yang sama, makanan yang sama, makhluk yang sama ya. Jadi itu supply and demand itu adalah sebutan yang dipatenkan sama institusi tempat saya belajar. Kita nggak boleh sembarangan mention itu di media sosial. Apalagi ngajarin, nggak boleh banget, dilarang. Tapi kalau UFO itu dipopulerkan oleh salah satu institusi namanya Tradictive PTE Ltd dari Singapura, dan kita belajar ke sana dan kita punya sertifikasi untuk ngajar. Nah, ini beda cerita. Kita akan sebut se-viral mungkin supaya teman-teman lebih mudah mengenal areanya. Ya, UFO adalah unfilled order. Apakah beda dengan SND? Sama, ya. Lanjut, Eki.Setiahadi. Wah, ini juga panjang nih dari Mas Eki. Sebentar.
Mas, set and forget or set and manage? Karena saya bisa fokus charting di jam 7 sampai jam 10 malam. Tipe trader yang cocok buat saya seperti apa? Ini good question. Jawabannya boleh ambil dua-duanya, Mas. Kenapa enggak? Tapi perlu belajar satu-satu. Nggak bisa belajar dua-duanya sekaligus. Set and forget itu berlaku di time frame besar dan teman-teman nggak bisa pilih jam charting. Harus sehari sekali atau sehari 2 kali, pagi dan sore atau siang dan malam lah. Tapi kalau jamnya cuma bisa jam 7 sampai jam 10 malam, teman-teman tipe yang tradingnya di time frame yang rendah. Ambillah trading plan di M15. Lihat auto climate di H4, cari area di M15. Itu lebih menarik. Ya. Ini bagus kok jamnya overlapping. Ini jam rame. Ini jam paling pas buat trading menurut saya. Hajar. Yang terakhir, Nikolai 72_. Bagaimana caranya mengikuti sinyal dari TP1 ke TP3? Hah? Caranya dengan tidak ngapa-ngapain. Caranya ya didiamin aja. Kalau teman-teman hari ini trading di TP1 dan TP3 only dipilih, ya berarti teman-teman diamin aja sampai TP3 kalau mau ambil TP3. Tapi kalau dibagi dua, anyway tetap juga diamin aja. TP1 dia akan masuk ke history pisah sendiri. Setelah itu didiemin ya, sisa transaksinya sampai TP3, habis itu juga masuk ke transaksi. Jadi dibagi kalau mau ambil dua-duanya. Ada yang TP1 plus TP3, ada yang TP1 dan TP3 ya. Jadi pakai dan atau ya, boleh dipilih. Kalau mau dibagi dua resikonya. 1% per transaksi berarti teman-teman ambil setengah-setengah di TP1, setengah di TP3. SL-nya sama, OP-nya sama, TP-nya beda. Itu. Oke teman-teman, rasanya udah semua saya bacain ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi, pembelajar sejati. Anda luar biasa gitu ya. Oh, enggak, kalian harusnya liriknya. Tapi gini, karena teman-teman sampai akhir nontonnya, saya kasih clue yang sangat spesial. Saya rasa nggak banyak orang yang setiap video YouTube NFC itu tonton sampai akhir. Kenapa? Karena banyak orang selalu belajar setengah-setengah. Sehingga mereka nggak maksimal efeknya. Pertumbuhannya nggak maksimal. Walaupun video gratis seperti ini, teman-teman, saya kasih tahu. Mentor saya pun berikan materi yang harganya ratusan juta, cuplikan-cuplikannya gratis di YouTube. Buat orang-orang yang kayak teman-teman nih, ini kabar baik. Teman-teman bisa satuin puzzle-nya sendiri. Tapi lebih baik, lebih cepat kalau teman-teman semua ikutin semua kelas yang kita punya karena pegangan tangannya beda. Bareng-bareng sama teman-teman yang sudah distrukturin belajarnya, percepatannya akan jauh-jauh lebih baik. Buat saya, secara pribadi, saya suka belajar gratis. Saya suka nyatuin puzzle-nya sendiri. Tapi, kita tidak akan hidup cukup lama untuk ngalamin semuanya sendiri. Mendingan beli waktu orang lain yang bertahun-tahun mereka alamin hanya dengan mentoring 2 hari, 15 hari, 30 hari. Jauh lebih hemat secara waktu dan pastinya uangnya akan sangat worth it untuk dapetin hasil di masa depan. Oke? Itu dari saya teman-teman. Thank you dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!